Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merdeka, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Adil Sitobudi, mahasiswa dari program studi D4 Administrasi Negara Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Melalui program MBKM ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program magang mandiri di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang beralokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 152B, Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Dinas ini memiliki visi terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dengan misi meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, mengembangkan inovasi dan teknologi dalam sektor kelautan dan perikanan, memberdayakan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan sinergitas dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Timur. Nah, sobat, setelah mengetahui visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, di sini saya mengikuti program magang guna sebagai bagian dari upaya saya untuk mendukung pencapaian SDGs. Lalu, apa sebenarnya SDGs itu? Simak video berikut ini terlebih dahulu. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang disingkat TPB atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goal atau yang lebih dikenal dengan sebutan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan memiliki target waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh kelompok kerja terbuka tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan yang dideklarasikan pada 25 September 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Dalam dokumen ini terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan agenda pembangunan yang akan menyempurnakan agenda pembangunan dalam MDGs. Hal ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium atau MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan telah berakhir pada tahun 2015. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. SDGs memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta. SDGs menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. SDGs inklusif secara spesifik menyasar kepada yang rentan, no one left behind. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah, organisasi masyarakat sipil atau OMS dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta pakar dan akademisi. MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator atau zero goal. Tidak hanya memuat goal, tetapi juga cara pelaksanaan atau means of implementation. 17 tujuan yang disepakati oleh 193 negara pada bulan September 2015 tersebut adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, menjadikan kota dan permukaan inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. TPB atau SDGs memfokuskan pada 3 dimensi pembangunan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan yang saling terkait dan terintegrasi dengan didukung oleh pembangunan yang inklusif dan sarana pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan TPB atau SDGs lebih komprehensif, yaitu universality. Prinsip universalitas artinya TPB atau SDGs disusun dan akan dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Integration, di mana TPB atau SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serta no one left behind, artinya tidak ada satupun yang tertinggal, di mana TPB atau SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini dimaksudkan agar bisa mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs secara menyeluruh dan terintegrasi. Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dengan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dan semua pihak turut berpartisipasi. Gimana sobat? Sudah tahu kan? Nah, salah satu dari tujuan SDGs adalah SDGs 17. SDGs 17 secara garis besar bertujuan untuk memperkuat kemitraan global guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelayanan yang berfokus pada berkelanjutan seperti pengelolaan data perikanan tangkap, pemantauan kualitas hasil laut, dan program pelatihan nelayan menjadi lebih efektif dengan dukungan teknologi dan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan serta organisasi non-pemerintah. Salah satu contoh adalah program pemberdayaan nelayan melalui teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan digitalisasi data produksi yang melibatkan mahasiswa magang. Peran mahasiswa magang kali ini adalah membantu proses digitalisasi arsip perikanan tangkap, menyusun laporan data produksi yang lebih terintegrasi, dan mendampingi pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat. Penguatan tata kelola kelautan dan dilihat dari kegiatan mahasiswa magang seperti pendampingan pengelolaan dokumen, evaluasi kebijakan kelautan, hingga pelaksanaan kegiatan edukasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan juga terus ditingkatkan melalui diskusi kelompok terarah dan pelibatan dalam penyusunan kebijakan perikanan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci untuk membangun kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan semangat SDGs 17. Terima kasih sobat, semoga kita bertemu di lain waktu. Bye-bye.